Satu tetes air liur di dalam tabung plastik kecil. Itu saja yang dibutuhkan untuk meruntuhkan istana kaca yang dibangun ayah dan ibu selama 25 tahun. Hari ini aku tahu, namaku bukan sekadar nama, melainkan sebuah rahasia yang sengaja disimpan agar aku tidak pernah pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Aku selalu percaya bahwa hidupku adalah sebuah garis lurus yang sempurna. Di usiaku yang ke-25 tahun ini, aku memiliki segala hal yang diimpikan banyak orang. Karier yang stabil di bidang desain grafis, ibu yang lemah lembut bernama Ibu Santi, dan seorang ayah Ardi, yang memujaku layaknya mutiara paling berharga di dunia. Bagi orang-orang di sekitar kami, keluarga kami adalah potret ideal yang seringkali membuat mereka iri. Pagi itu, suasana di meja makan terasa begitu hangat. Aroma nasi goreng buatan ibu memenuhi ruangan, bercampur dengan bau kopi hitam kegemaran ayah. Aku duduk di antara mereka, mendengarkan ayah bercerita tentang proyek arsitektur terbarunya dengan semangat yang meluap-luap. Ika, kau tahu, garis bangunan itu harus jujur. Jika pondasinya miring sedikit saja, seluruh struktur di atasnya akan menanggung beban yang salah, ujar ayah sambil membetulkan letak kacamatanya. Aku mengangguk tanpa menyadari betapa ironis kalimat itu akan terdengar di telingaku beberapa hari kemudian. Setelah sarapan, aku mengeluarkan sebuah paket kecil yang baru saja tiba dari jasa pengiriman internasional. Itu adalah 2 buah tabung plastik kecil untuk tes DNA mandiri yang sedang tren di media sosial. Aku membelinya hanya karena iseng, tergiur oleh video-video orang yang menemukan bahwa mereka memiliki sekian persen darah dari belahan dunia lain. Apa itu sayang? Tanya ibu sambil merapikan piring. Hanya alat tes silsilah, Bu. Aku ingin tahu, apakah kita benar-benar asli Jawa, atau mungkin ada sedikit darah dari negeri jauh. Ayah, mau ikut mencoba? Ini hanya butuh sedikit sampel air liur, jawabku riang. Ayah tertawa lebar, tawa khasnya yang selalu membuatku merasa aman. Tentu saja, siapa tahu kakek buyutku ternyata seorang pelaut dari seberang lautan, bukan? Kami melakukannya sambil bercanda di ruang tengah. Aku membantu ayah memasukkan sampelnya ke dalam tabung, lalu melakukan hal yang sama pada diriku sendiri. Tidak ada keraguan, tidak ada firasat buruk, bahkan tidak ada sedikit pun ketegangan di wajah ibu yang saat itu sedang menyajikan teh hangat untuk kami. Aku membungkus kembali kedua tabung itu, menempelkan label nama kami, dan mengirimnya kembali ke laboratorium di luar negeri. Di pikiranku saat itu, ini hanyalah konten seru yang akan kubagikan di blog pribadiku. Aku merasa begitu yakin bahwa identitas yang kupakai selama 25 tahun ini adalah kebenaran mutlak yang tidak akan pernah goyah. Aku tidak tahu bahwa dengan mengirim paket itu, aku baru saja menyulut sumbu ledak yang akan menghanguskan seluruh sejarah hidupku. Aku tidak tahu bahwa cermin yang selama ini kugunakan untuk melihat diriku sendiri sebenarnya sedang menyembunyikan retakan yang sangat dalam. Retakan yang sangat dalam itu mulai terasa ketika hari-hari penantian hasil tes DNA itu berubah menjadi sunyi yang mencekam. Biasanya, rumah kami selalu bising dengan diskusi ringan atau suara televisi. Tapi entah mengapa, sejak paket itu terkirim, suasana di meja makan terasa lebih dingin. Dari es batu di dalam gelas tehku, ibu adalah orang pertama yang menunjukkan gelagat aneh. Suatu sore, aku menemukannya sedang berdiri mematung di depan lemari kaca tempat foto-foto masa kecilku dipajang. Wajahnya pucat, jemarinya gemetar saat menyentuh bingkai foto perak yang menampilkan aku saat berusia 5 tahun, digendong oleh ayah Ardi di depan taman bunga. Ibu tidak apa-apa?" tanyaku, menghampirinya dengan perlahan
Ibu tersentak, hampir saja menjatuhkan bingkai foto itu. Ah, Ika, ibu hanya sedang berpikir, apa tes DNA itu benar-benar perlu? Maksud ibu, bukankah kita sudah tahu siapa diri kita tanpa bantuan tabung plastik itu? Suaranya terdengar serak. Ada getaran ketakutan yang berusaha ia sembunyikan di balik senyum paksanya. Aku mengerutkan dahi, mencoba mencerna perubahan sikapnya yang mendadak protektif terhadap sejarah keluarga kami. Ini kan hanya untuk seru-seruan, Bu. Lagi pula, hasilnya akan keluar melalui surat elektronik dalam 2 atau 3 hari lagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku melihat cahaya lampu dari celah pintu kamar orang tuaku masih menyala hingga pukul 2 pagi. Aku mendengar suara bisikan-bisikan tertahan, bukan pertengkaran, melainkan suara ibu yang terdengar seperti sedang memohon, dan suara rendah ayah yang mencoba menenangkan. 3 hari kemudian, notifikasi yang kunantikan akhirnya muncul di layar ponselku. Sebuah pesan masuk dari laboratorium pusat di luar negeri dengan subjek "Your genetic heritage result is ready." Jantungku berdegup kencang karena antusiasme yang polos. Aku segera berlari ke ruang tengah, memanggil ayah dan ibu yang sedang duduk bersantai. Ayah, ibu, hasilnya sudah keluar. Ayo kita lihat bersama. Ayah meletakkan korannya, tersenyum lebar seperti biasa. Namun, ibu tiba-tiba berdiri. Wajahnya mendadak kehilangan seluruh rona merahnya. Ia tampak seperti orang yang sedang melihat hantu di siang bolong. Aku menekan tautan di email tersebut, memasukkan kode akses kami, dan layar ponselku menampilkan bagan silsilah yang rumit. Aku mencari namaku, lalu mencari nama ayah Ardi untuk melihat garis kecocokan di antara kami. Duniaku serasa runtuh seketika. Di sana, di bawah kolom kecocokan genetik, antara aku dan pria yang kupanggil ayah selama 25 tahun ini, tertulis sebuah angka 0 besar yang diikuti oleh kata-kata yang menghujam jantungku. 0% kecocokan genetik, tidak ada hubungan biologis. Aku terdiam, nafasku tercekat di tenggorokan. Aku menatap ayah Ardi, lalu menatap layar ponselku lagi, berharap ini adalah sebuah lelucon atau kesalahan sistem. Namun, angka 0 itu tetap diam di sana, seolah-olah sedang menghapus seluruh eksistensiku. Sebagai seorang anak dalam hitungan detik, angka 0 itu tetap diam di sana, seolah-olah sedang menghapus seluruh eksistensiku sebagai seorang anak dalam hitungan detik, meninggalkan kekosongan yang menyesakkan di rongga dadaku. Aku merasakan sensasi dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala, membuat tanganku yang memegang ponsel gemetar hebat. Ruang tamu yang biasanya terasa hangat dan akrab, tiba-tiba berubah menjadi asing, seolah-olah dinding-dindingnya mulai menghimpitku. Ika, ada apa sayang? Apa hasilnya? Unik, ayah Ardi bertanya dengan nada jenaka yang belum luntur, meskipun ia mulai menyadari perubahan drastis pada raut wajahku. Ia beranjak dari kursinya, hendak mendekat untuk mengintip layar ponsel yang kini terasa seberat bongkahan batu. Jangan. Ya, tunggu sebentar. Suaraku keluar seperti bisikan yang pecah. Aku refleks menarik ponselku menjauh. Sebuah tindakan instingtif untuk melindungi ayah dari kenyataan yang mungkin akan menghentikan jantungnya. Namun, mataku justru tertuju pada ibu. Di sudut ruangan, Ibu Santi tidak bertanya apa-apa. Ia hanya berdiri mematung dengan telapak tangan menutupi mulutnya. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Dan dalam detik itu juga, aku tahu bahwa hasil tes ini bukanlah sebuah kesalahan laboratorium. Reaksi ibu adalah konfirmasi paling jujur yang pernah kulihat seumur hidupku. Ibu tahu kan? Tanyaku dengan suara yang mulai meninggi karena perpaduan antara rasa takut dan amarah yang mulai tersulut. Ibu tahu mengapa di sini tertulis 0%? Kenapa namaku tidak terhubung dengan ayah? Ayah Ardi tertegun. Langkahnya terhenti di tengah ruangan. Senyumnya pudar, digantikan oleh kerutan kebingungan yang sangat dalam.
0%? Apa maksudmu? Ika, itu tidak mungkin. Mungkin kau salah baca, nak. Aku tidak salah baca. Ya, sistem ini mengatakan kita tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Seruku, air mata mulai menderu jatuh. Aku menyodorkan ponsel itu ke hadapan ayah, memaksanya melihat kenyataan pahit yang tertulis di sana dalam huruf-huruf digital yang dingin. Suasana seketika berubah menjadi sunyi yang mematikan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah menghitung sesa kebahagiaan keluarga kami yang sedang runtuh. Ayah menatap layar itu lama sekali. Wajahnya yang mulai menua tampak kian layu. Ia tidak marah, ia tidak berteriak, ia hanya terlihat sangat terluka. Di saat itulah, ibu tiba-tiba jatuh terduduk di atas lantai, terisak tanpa suara. Keheningan itu pecah oleh isak tangisnya yang menyayat hati, menandai akhir dari masa pendahuluan hidupku yang tenang. Aku berdiri di tengah mereka, merasa seperti orang asing yang baru saja menyusup ke dalam rumah orang lain. Aku adalah Ika, tapi entah Ika yang mana, karena pria yang selama 25 tahun ini kupanggil ayah, ternyata bukan pemilik darah yang mengalir di nadiku. Pria yang selama 25 tahun ini kupanggil ayah ternyata bukan pemilik darah yang mengalir di nadiku. Dan kenyataan itu menghantamku lebih keras daripada badai manapun yang pernah kubayangkan. Aku menatap telapak tanganku sendiri, merasa asing dengan kulit dan tulangku. Seolah-olah seluruh identitas yang kupakai selama ini hanyalah kostum pinjaman yang harus segera kukembalikan. Ayah, katakan padaku kalau alat ini rusak, bisik. Berharap ayah Ardi akan tertawa dan mengatakan bahwa teknologi sering kali melakukan kesalahan konyol. Namun ayah tidak tertawa. Ia hanya menatap lantai dengan tatapan kosong. Tangannya yang kekar kini terkulai lemas di sisi tubuhnya. Keheningan pria itu adalah jawaban yang paling menyakitkan. Sementara itu, ibu masih terseduh di lantai. Bahunya berguncang hebat sioluala, beban rahasia yang ia pikul selama puluhan tahun akhirnya meremukkan tulangnya. "Ibu!" jawab aku. Suaraku meninggi, pecah oleh emosi yang meluap. Siapa aku? Jika aku bukan anak ayah Ardi, lalu aku ini anak siapa? Ibu mendongak, wajahnya sembab dan matanya menyiratkan ketakutan yang luar biasa. "Ika, tolong jangan. Sekarang ayahmu sedang tidak sehat. Jangan paksa ibu bicara sekarang," ratapnya sambil mencoba meraih ujung bajuku. Kalimat itu justru membuat amarahku mendidih. Jangan sekarang. Lalu kapan? Setelah 25 tahun aku hidup dalam kebohongan, aku berhak tahu kebenarannya, Bu? Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, aku berlari menuju kamarku dan mengunci pintu rapat-rapat. Pikiranku kalut. Aku butuh bukti lain. Aku teringat sebuah kotak kayu tua yang selalu disimpan ibu di bagian paling atas lemari pakaian di gudang belakang kotak, yang katanya berisi surat-surat cinta masa muda mereka yang tidak boleh kusentuh. Malam itu, saat suasana rumah sudah sepi dan hanya menyisakan isak tangis tertahan dari kamar orang tuaku, aku menyelinap ke gudang. Dengan tangan gemetar, aku memanjat tangga kayu yang berderit, meraih kotak berdebu itu dan membawanya ke kamarku. Di dalamnya, aku tidak menemukan surat cinta romantis antara ayah Ardi dan ibu Santi. Alih-alih, aku menemukan selembar kartu pos tua dengan perangko tahun 99 ditujukan untuk ibu. Di balik kartu itu, tertulis sebuah kalimat pendek yang membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. "Dia memiliki matamu, Santi. Jaga dia baik-baik, karena aku tidak akan pernah bisa memilikinya secara nyata." Kartu itu tidak ditandatangani oleh ayah Ardi. Nama yang tertera di sana adalah sebuah inisial yang sangat kukenal. Seorang pria yang fotonya selalu ada di album keluarga kami, namun jarang sekali dibicarakan. Pria itu
adalah almarhum paman kandungku, adik kesayangan ayah Ardi sendiri. Pria itu adalah almarhum paman kandungku, adik kesayangan ayah Ardi sendiri, yang selama ini ku kenal sebagai sosok pahlawan yang gugur dalam kecelakaan. Sebelum aku sempat mengingat wajahnya secara nyata, tanganku gemetar hebat hingga kartu pos itu jatuh ke lantai. Seolah-olah kertas tua itu tiba-tiba berubah menjadi bara api yang membakar ujung jariku. Paman, Hendra, bisikku pada kesunyian kamar yang terasa kian mencekam. Aku segera membongkar isi kotak itu lebih dalam, mengabaikan debu yang menyesakkan napas. Di tumpukan paling bawah, terselip sebuah amplop coklat kusam yang berisi kliping koran tua tentang kecelakaan mobil 25 tahun silam. Namun, yang membuat jantungku mencelos adalah sebuah surat rumah sakit yang terlipat rapi di dalamnya. Surat itu menyatakan hasil pemeriksaan kesuburan milik ayah Ardi yang dilakukan setahun sebelum aku lahir. Kalimat medis di sana sangat jelas dan dingin. Azoospermia, sebuah kondisi yang menyatakan bahwa ayah Ardi tidak mungkin memiliki keturunan secara biologis. Air mataku jatuh membasahi kertas itu. Jadi, selama ini ayah tahu, selama 25 tahun ini, ayah Ardi membesarkanku dengan kesadaran penuh bahwa aku bukan darah dagingnya, melainkan benih dari adik kandungnya sendiri. Ataukah ini sebuah pengkhianatan yang jauh lebih gelap, di mana ibu dan paman Hendra bermain api di belakang punggung ayah? Pikiran itu membuatku mual. Aku merasa seperti sebuah proyek rahasia yang dirancang untuk menutupi kekurangan seseorang. Aku merasa seperti sebuah kebohongan berjalan yang dipelihara demi menjaga kehormatan nama besar keluarga kami. Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu kamarku memecah keheningan malam. "Ika, ini ibu. Buka pintunya, nak. Ibu ingin bicara." Suara ibu terdengar sangat rapuh, seolah-olah ia bisa hancur kapan saja. Aku tidak menjawab. Aku justru melangkah menuju pintu. Namun bukan untuk membukanya. Aku menggeser lemari kecil di samping tempat tidurku untuk menghalangi pintu itu lebih kuat. Aku belum siap melihat wajahnya. Aku belum siap mendengar pembelaan apapun yang akan keluar dari mulut wanita yang telah membohongiku seumur hidupku. "Ika, tolong jangan benci ayahmu. Dia sangat menyayangimu, lebih dari nyawanya sendiri," ratap ibu dari balik pintu. "Ayah yang mana, Bu?" teriakku dengan suara serak. Ayah yang membesarkanku tanpa kejujuran? Atau ayah yang fotonya hanya bisa kulihat di batu nisan? Pertanyaanku disambut oleh keheningan yang panjang dan menyesakkan. Di luar sana, aku mendengar suara langkah kaki yang berat mendekat. Itu langkah kaki ayah Ardi. Aku tahu betul bunyi langkah itu. Dan saat itu juga, aku menyadari bahwa malam ini bukan hanya silsilah keluargaku yang hancur, tapi juga seluruh fondasi kepercayaan yang selama ini membuatku merasa memiliki rumah. Dan saat itu juga, aku menyadari bahwa malam ini bukan hanya silsilah keluargaku yang hancur, tapi juga seluruh fondasi kepercayaan yang selama ini membuatku merasa memiliki rumah. Suara langkah kaki ayah Ardi berhenti tepat di depan pintuku. Namun ia tidak mengetuk. Aku bisa membayangkan pria tua itu berdiri di sana dengan bahu yang merosot, memegang gagang pintu yang terkunci, mencoba mencari kekuatan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak masuk akal. "Ika." Suara ayah terdengar berat, seolah setiap kata yang ia ucapkan harus ditarik dari dasar jurang yang dalam. "Buka pintunya, nak. Ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan selembar kertas laboratorium." "Hal-hal apa ya? Kebohongan atau pengkhianatan?" balasku dari balik pintu. Suaraku terdengar asing, bahkan bagi telingaku sendiri. Dingin dan penuh luka. Aku mendengar helaan napas panjang yang gemetar. Lalu suara langkah kaki itu menjauh, kembali ke arah ruang tengah. Namun, ketenangan semu itu tidak bertahan lama. Aku segera meraih tas ranselku dan memasukkan kotak kayu tua itu ke dalamnya.
Aku tidak bisa tinggal di sini. Setiap sudut rumah ini sekarang terasa seperti saksi bisu atas kepalsuan hidupku. Foto keluarga di dinding, kursi jati tempat kami biasa menonton televisi, bahkan aroma masakan ibu semuanya terasa seperti racun. Aku membuka jendela kamarku yang menghadap ke arah taman samping. Dengan hati-hati, aku memanjat keluar, menghindari pandangan siapapun di dalam rumah. Tujuanku hanya satu, makam Paman Hendra di pemakaman keluarga yang terletak di pinggiran kota. Aku ingat ibu pernah bilang bahwa ada sebuah kotak kecil milik paman yang dititipkan pada penjaga makam lama sebelum ia meninggal. Sesuatu yang katanya hanya boleh dibuka jika waktunya sudah tepat. Malam itu, angin berhembus kencang, menusuk pori-pori kulitku saat aku mengendarai sepeda motor, menjauh dari rumah yang kini terasa seperti penjara. Jalanan sepi, hanya lampu jalan yang berkedip, seolah memberi peringatan bahwa aku sedang menuju ke arah yang gelap. Sesampainya di gerbang pemakaman yang sunyi, aku mencari keberadaan Pak Joko, penjaga makam yang sudah bekerja di sana sejak aku masih balita. Ketika ia melihatku dengan mata sembab dan napas terengah, wajah tuanya tampak terkejut. Namun ada gurat pengertian yang aneh di sana. "Non Ika." Akhirnya, Non datang juga, ucapnya lirih, seolah-olah dia sudah menungguku selama 25 tahun ini. Kalimat itu membuat bulu kudukku berdiri. Pak Joko mengajakku ke pos penjagaan kecilnya dan mengeluarkan sebuah amplop hitam yang tersegel lilin merah dari balik laci meja yang berdebu. Den Hendra memberikan ini padaku sebulan sebelum kecelakaan itu terjadi. Dia bilang, jika suatu hari anak dari Santi datang mencari kebenaran, berikan ini padanya. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Ini bukan lagi sekadar rahasia keluarga. Ini adalah sebuah skenario yang sudah dirancang bahkan sebelum aku menghirup napas pertama di dunia. Dan saat aku merobek segelnya, aku menyadari bahwa keselamatanku sebagai anak kesayangan keluarga ini sekarang berada dalam bahaya besar. Dan saat aku merobek segelnya, aku menyadari bahwa keselamatanku sebagai anak kesayangan keluarga ini sekarang berada dalam bahaya besar. Di dalam amplop hitam itu, terdapat selembar surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai lama, beserta sebuah kunci kecil yang tampak berkarat. Surat itu bukan berisi pengakuan cinta, melainkan sebuah kesepakatan tertulis yang melibatkan kakek dan nenekku, orang tua ayah Ardi dan Paman Hendra. Isinya membuat jantungku berdegup 2 kali lebih kencang. Paman Hendra menuliskan bahwa keberadaanku adalah hasil dari sebuah keputusan keluarga demi menjaga nama baik dan warisan besar yang hanya bisa turun kepada cucu laki-laki atau keturunan langsung. Karena ayah Ardi tidak bisa memiliki anak, mereka menggunakan Paman Hendra untuk memastikan garis keturunan itu tidak terputus. Namun, ada satu peringatan di baris terakhir. Jika rahasia ini terbongkar, maka hak waris atas seluruh aset keluarga Ardiansyah akan dialihkan kepada yayasan luar. Dan posisi Ardi di perusahaan akan runtuh seketika. Kini aku mengerti mengapa ibu begitu ketakutan dan mengapa keluarga besar kami seolah membangun tembok bisu. Aku bukan hanya sekadar anak. Aku adalah pemegang kunci harta dan martabat mereka. Jika aku bicara, ayah Ardi pria yang membesarkanku akan kehilangan segalanya. Non Ika harus hati-hati, bisik Pak Joko. Matanya waspada menatap ke arah kegelapan makam. Keluarga besar Den Ardi punya telinga di mana-mana. Mereka tidak akan suka jika Non memegang surat itu. Baru saja Pak Joko menyelesaikan kalimatnya, sebuah mobil hitam besar berhenti di depan gerbang pemakaman. Lampu jauhnya menyilaukan mataku. Dari dalamnya keluar 2 orang pria berjas rapi yang sering kulihat di kantor pusat perusahaan keluarga kami. Mereka adalah orang-orang kepercayaan Payman pamangku yang lain. Saudara ayah Ardi yang selama ini mengincar posisi di perusahaan. Nona Ika, Bapak meminta Anda pulang sekarang.
Sangat tidak aman bagi seorang gadis berada di sini tengah malam, ujar salah satu dari mereka dengan nada bicara yang sopan, namun terasa sangat menekan. Aku mendekap tas ranselku erat-erat. Aku tahu, jika aku ikut mereka sekarang, surat ini akan lenyap selamanya, dan aku akan dipaksa bungkam dalam sandiwara mereka. Aku harus lari. Aku harus menemukan saksi kunci lainnya, yaitu asisten pribadi Paman Hendra yang kabarnya menghilang tak lama setelah kecelakaan itu. Dengan tekad yang bulat, aku berpura-pura menuju sepeda motorku. Namun tiba-tiba, aku berlari ke arah jalan setapak kecil di samping pemakaman yang menuju ke perkampungan warga. Aku harus menghilang sejenak. Aku harus mencari kebenaran ini sampai tuntas. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk membebaskan Ayah Ardi dari beban rahasia yang telah membelenggunya. Selama 25 tahun, aku harus mencari kebenaran ini sampai tuntas. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk membebaskan Ayah Ardi dari beban rahasia yang telah membelenggunya selama 25 tahun. Aku berlari menembus kegelapan, mengabaikan renting-renting pohon yang menggores lenganku, hingga sampai di pinggir jalan raya, tempat sebuah bus antar kota sedang berhenti sejenak. Tanpa pikir panjang, aku melompat naik, meninggalkan bayangan mobil hitam itu di belakang. Di dalam bus yang remang-remang, aku membuka kembali surat dari Paman Hendra. Di balik lipatan kertasnya, ada sebuah alamat kecil yang ditulis dengan pensil, Kampung Nelayan, rumah dengan pintu biru tua. Itu adalah kediaman Pak Sodik, asisten pribadi Paman Hendra yang mendadak mengundurkan diri dan pindah keluar kota hanya 2 hari setelah pemakaman Paman. Perjalanan itu memakan waktu 6 jam. Sepanjang jalan, aku tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku terus melayang pada Ayah Ardi. Apakah saat ini ia sedang mencariku? Ataukah ia justru merasa lega karena rahasianya akhirnya pergi menjauh? Aku merasa seperti seorang pengkhianat. Namun hatiku berkata bahwa kejujuran yang pahit jauh lebih baik daripada kebahagiaan yang dibangun di atas pasir hisap. Pagi buta, aku tiba di alamat yang dituju. Suara ombak dan aroma garam menyambutku di sebuah desa kecil yang tenang. Setelah bertanya kepada beberapa warga, aku menemukan rumah berpintu biru tua itu. Seorang pria paruh baya dengan kaki yang sedikit pincang sedang memperbaiki jala di terasnya. "Pak Sodik?" tanyaku dengan suara serak. Pria itu mendongak. Begitu matanya menatap wajahku, ia menjatuhkan jala yang sedang dipegangnya. Wajahnya pucat pasi, seolah melihat seseorang yang seharusnya sudah tiada. Nona benar-benar mirip dengan Den Hendra," bisiknya dengan suara bergetar. "Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi 25 tahun yang lalu, Pak. Mengapa Paman Hendra harus pergi dan mengapa aku harus lahir dari sebuah perjanjian rahasia?" Aku langsung menghujamnya dengan pertanyaan. Pak Sodik mempersilakanku masuk dengan terburu-buru, seolah takut ada mata-mata yang mengawasi. Di dalam rumah yang sederhana itu, ia mengambil sebuah kotak besi kecil. Den Hendra tidak kecelakaan karena nasib buruk. Nona Ika. Dia hendak membawa Nona dan Ibu Santi pergi dari rumah itu karena ia tidak sanggup lagi hidup dalam kebohongan. Dia ingin Nona tahu siapa ayah kandung Nona yang sebenarnya sebelum ia dipaksa menghilang. Informasi itu bagaikan petir di siang bolong. Jadi, keberadaanku bukan hanya soal harta, tapi ada upaya pelarian yang gagal. Namun, sebelum Pak Sodik menjelaskan lebih lanjut, terdengar suara deru mesin mobil yang berhenti tepat di depan rumahnya. Itu bukan mobil warga desa. Perasa angku menselos. Mereka telah menemukanku lebih cepat dari yang kubayangkan. Perasaanku mencelos karena mereka telah menemukanku lebih cepat dari yang kubayangkan. Dan deru mesin mobil itu terdengar seperti lonceng peringatan yang mengancam kebebasanku. Pak Sodik segera menarik lenganku, membawaku menuju sebuah pintu kecil di dapur yang menuju ke arah dermaga belakang. "Nona Ika, masuklah ke bawah tumpukan keranjang ikan di perahu itu. Jangan bersuara sedikit pun," perintahnya dengan suara rendah
namun tegas. Aku tidak punya waktu untuk bertanya. Aku meringkuk di dalam perahu kayu yang bergoyang pelan, menahan napas di tengah bau amis yang menyengat. Sementara langkah-langkah kaki berat mulai terdengar memasuki rumah Pak Sodik dari celah keranjang. Aku bisa mendengar suara pria asing yang bertanya dengan nada mengancam. Mereka mencari keberadaanku dan menuduh Pak Sodik menyembunyikan aset berharga keluarga Ardiansyah. Aku menggigit bibir bawahku, menahan isak tangis yang nyaris pecah. Ternyata di mata mereka, aku bukan manusia, melainkan sekadar aset yang harus diamankan agar rahasia warisan tetap terjaga. Setelah ketegangan yang terasa seperti berjam-jam, suara mobil itu akhirnya menjauh. Pak Sodik membantuku keluar dari persembunyian dengan wajah yang penuh keringat dingin. Nona tidak bisa terus lari. Mereka punya mata di setiap sudut. Satu-satunya cara adalah menghadapi pusat badai ini, ujarnya sambil memberikan sebuah kunci kecil yang selama ini ia kalungkan di lehernya. Apa ini, Pak? Tanyaku, bingung. Ini kunci menuju loker penyimpanan di stasiun pusat kota. Di sana, Den Hendra menyimpan rekaman suara dan dokumen asli perjanjian itu. Dia tahu nyawanya terancam, maka dia menitipkan kunci ini padaku. Jelas Pak Sodik dengan mata berkaca-kaca. Nona harus mengambilnya. Itu adalah satu satania, senjata Nona, untuk menghentikan permainan keluarga besar ini. Aku menatap kunci tua di telapak tanganku. Tujuanku kini menjadi sangat jelas. Aku harus kembali ke kota, kembali ke tempat semuanya dimulai. Aku harus menghadapi kenyataan pahit ini demi keadilan bagi Paman Hendra dan demi membebaskan ayah Ardi dari cengkeraman saudari-saudaranya yang serakah. Meskipun rasa takut masih menghantuiku, aku melangkah keluar dari rumah pintu biru itu dengan tekad baru. Aku bukan lagi Ika yang lemah dan penuh keraguan. Aku adalah putri dari sebuah rahasia besar yang kini siap membongkar kebenaran, apapun risikonya bagi kenyamanan hidupku selama ini. Aku bukan lagi Ika yang lemah dan penuh keraguan. Aku adalah putri dari sebuah rahasia besar yang kini siap membongkar kebenaran, apapun risikonya bagi kenyamanan hidupku selama ini. Dengan kerudung hitam yang menutupi sebagian wajahku dan kacamata besar, aku melangkah masuk ke Herek Pikak stasiun pusat kota. Jantungku berpacu mengikuti irama langkah kaki ratusan orang yang berlalu lalang. Namun mataku hanya tertuju pada satu, barisan loker penyimpanan di sudut timur stasiun. Setiap kali melihat petugas keamanan lewat, aku menunduk sedalam mungkin, memegang kunci pemberian Pak Sodik di dalam saku jaket dengan jemari yang berkeringat. Aku tahu bahwa payment pamanku pasti sudah menyebarkan foto wajahku di berbagai tempat strategis. Aku merasa seperti orang asing di kotaku sendiri, seorang buronan yang dicari bukan karena kejahatan, melainkan karena memiliki kebenaran. Saat aku sampai di depan loker nomor 27, tanganku gemetar hebat. Masukkan kunci, putar perlahan, dan klik. Pintu besi kecil itu terbuka, menampakkan sebuah amplop kulit berwarna coklat tua yang masih bersih dari debu. Di dalamnya terdapat sebuah alat perekam suara kecil dan tumpukan surat pernyataan asli yang jauh lebih lengkap dari apa yang kutemukan di makam. Baru saja aku hendak menutup kembali pintu loker, sebuah tangan kekar menahan bahuku dari belakang. Ika, hentikan, jangan lakukan ini. Sebuah suara yang sangat kukenal bergema di telingaku. Aku tersentak dan berbalik. Itu adalah sepupuku, Reno, anak dari paman tertuaku. Ia menatapku dengan tatapan memohon, bukan kemarahan. Seluruh keluarga besar sedang dalam kekacauan karena kau menghilang. Jika kau menyebarkan isi amplop itu, ayah Ardi yang akan paling menderita. Dia akan kehilangan rumah, jabatan, dan kehormatannya di depan publik. Apa kau setega itu pada pria yang telah menyuapimu selama 25 tahun? Lalu aku harus diam, Reno. Suaraku bergetar menahan tangis. Aku harus membiarkan nyawa Paman Hendra terlupakan sia-sia. Dia hanya sebuah kecelakaan.
Aku harus hidup sebagai kebohongan agar kalian tetap kaya? Dunia tidak sesederhana itu. Ika, Reno mencoba meraih amplop di tanganku. Berikan padaku. Kita selesaikan ini secara kekeluargaan, tanpa ada yang harus hancur. Aku mundur selangkah, mendekap amplop itu ke dadaku. Ini adalah rintangan terberatku. Menghadapi orang-orang, suruhan adalah satu hal. Tapi menghadapi anggota keluarga yang memintaku untuk setia pada kebohongan demi cinta adalah hal lain. Aku harus memilih melindungi ayah Ardi dengan cara terus berbohong, atau menyelamatkannya dengan cara menghancurkan dunia palsu yang selama ini memenjarakan kami semua. Aku harus memilih melindungi ayah Ardi dengan cara terus berbohong, atau menyelamatkannya dengan cara menghancurkan dunia palsu yang selama ini memenjarakan kami semua. Reno melangkah maju, tangannya terulur dengan telapak terbuka. Sebuah gestur yang tampak suportif, namun terasa seperti tuntutan untuk menyerah. Pikirkan kesehatan jantung ayah Ardi. Ika, jika berita ini meledak, dia tidak akan sanggup menanggung malunya. Bisik Reno. Suaranya kini terdengar seperti desisan yang memanipulasi nuraniku. Aku memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah teduh ayah Ardi saat ia membantuku belajar bersepeda, atau saat ia bangga memamerkan pialaku di kantornya. Kasih sayangnya nyata. Namun, pondasi tempat kami berdiri adalah kepalsuan yang busuk. Aku mencoba melakukan negosiasi terakhir. Aku akan memberikan dokumen ini padamu, Reno, asalkan keluarga besar mengakui kebenaran tentang Paman Hendra secara tertutup dan memulihkan nama baiknya. Reno tertawa kecil, tawa yang terdengar dingin dan meremehkan. Kau masih terlalu naif. Mengakui Hendra berarti mengakui skandal silsilah ini. Itu tidak akan pernah terjadi. Pilihanmu hanya dua. Serahkan amplop ini dan kembali jadi Ika yang manis, atau lari dan lihat bagaimana kami menghapus jejakmu dari sejarah keluarga ini. Atiku Menselos. Semua usahaku untuk mencari jalan tengah yang damai telah gagal total. Tidak ada ruang untuk diskusi di tengah keserakahan yang sudah mengakar. Aku melihat ke sekeliling, menyadari bahwa beberapa pria berjas mulai mengepung sudut loker dari kejauhan. Reno tidak datang sendirian. Inilah titik terendah dalam hidupku. Aku terjepit di antara pengkhianatan keluarga dan kebenaran yang mematikan. Aku menatap Reno dengan tatapan yang tajam, lalu dengan gerakan cepat. Aku tidak memberikan amplop itu kepadanya, melainkan berlari menuju kerumunan orang yang sedang mengantre tiket. Memicu kepanikan kecil di tengah pelarian itu. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa lagi bersembunyi. Pilihan terakhir yang paling sulit kini ada di depan mata. Aku harus menghubungi pihak otoritas dan membeberkan semuanya secara terbuka. Meskipun itu berarti aku akan kehilangan rumah, fasilitas, dan mungkin kebencian dari satu-satunya pria yang kucintai sebagai ayah. Aku harus merelakan kenyamananku demi sebuah keadilan yang selama 25 tahun ini dibungkam oleh tumpukan uang dan harga diri semu. Aku harus merelakan kenyamananku demi sebuah keadilan yang selama 25 tahun ini dibungkam oleh tumpukan uang dan harga diri semu. Dengan langkah gontai namun pasti, aku meninggalkan stasiun dan menuju ke sebuah taman kota yang sepi, tempat aku bisa berpikir tanpa suara bising kereta yang memekakan telinga. Aku duduk di bangku kayu yang dingin, menatap amplop coklat di pangkuanku yang kini terasa seperti bom waktu yang siap meledakkan kehidupanku kapan saja. Krisis batin menghantamku dengan dahsyat. Jika aku membuka rahasia ini, ibu mungkin akan dihujat oleh seluruh keluarga besar, dan ayah Ardi akan kehilangan segalanya, harta, nama baik, bahkan harga dirinya sebagai kepala keluarga. Namun, jika aku diam, arwah Paman Hendra akan terus terpenjara dalam fitnah, dan aku akan selamanya menjadi boneka yang ditarik benangnya oleh payment pamanku yang serakah. Tiba-tiba, ponselku bergetar.
Sebuah pesan masuk dari nomor ayah Ardi, hanya kalimat pendek, namun mampu meruntuhkan pertahananku. Ika, dimanapun kau berada, pulanglah. Ayah tidak peduli dengan apa yang tertulis di kertas itu. Kau tetap putri kecil ayah. Tangisku pecah di tengah keheningan taman. Bagaimana mungkin aku menghancurkan pria sehebat ini? Aku merasa menjadi manusia paling jahat jika harus mengekspos aib keluarga ini ke muka publik. Namun, di saat yang sama, aku teringat wajah Pak Sodik dan peringatannya tentang betapa bahayanya keluarga besar kami jika rahasia ini terus disimpan. Mereka tidak hanya melindungi nama baik. Mereka sedang menindas ayah Ardi dengan menggunakan diriku sebagai sandera emosional. Aku menyadari bahwa selama ini ayah Ardi juga menjadi korban. Ia dipaksa hidup dalam sandiwara karena tidak punya pilihan. Jika aku tidak bertindak sekarang, kami semua akan selamanya hidup di bawah kendali payment yang licik itu. Pilihan terakhir yang paling sulit harus kuambil. Aku tidak akan melaporkannya ke pihak berwenang secara anonim, dan aku juga tidak akan menyerahkannya pada Reno. Aku akan membawa dokumen ini langsung ke hadapan ayah Ardi dan ibu, lalu mengajak mereka untuk bersama-sama membongkar kebenaran ini di depan seluruh keluarga besar dalam pertemuan tahunan besok malam. Itu adalah langkah yang sangat berani, sekaligus sangat berbahaya, karena aku akan menyerahkan diriku kembali ke sarang serigala demi menyelamatkan apa yang tersisa dari nurani kami. Itu adalah langkah yang sangat berani, sekaligus sangat berbahaya, karena aku akan menyerahkan diriku kembali ke sarang serigala demi menyelamatkan apa yang tersisa dari nurani kami. Aku melangkah memasuki halaman rumah dengan perasaan seperti seorang prajurit yang berjalan menuju medan laga yang sudah pasti akan melukainya. Lampu-lampu kristal di ruang tamu berpijar terang, namun suasana di dalamnya terasa sepekat jelaga. Ibu Santi langsung berlari memelukku. Tangisnya pecah seketika saat melihat penampilanku yang kacau dan penuh debu. Ayah Ardi berdiri di belakangnya. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun hanya dalam beberapa hari. Tidak ada amarah di matanya. Hanya ada kelelahan yang teramat sangat. Ika, kau pulang nak? Bisik ayah dengan suara parau. Aku melepaskan pelukan ibu dengan perlahan, lalu mengeluarkan amplop coklat itu dan meletakkannya di atas meja jati yang kokoh. Aku pulang bukan untuk bersembunyi lagi. Ya, aku pulang untuk mengakhiri sandiwara ini. Aku sudah tahu semuanya tentang Paman Hendra, tentang perjanjian warisan itu, dan tentang bagaimana keluarga besar ini memeras kebahagiaan kita demi harta. Wajah ibu mendadak pucat pasi, sementara ayah Ardi terdiam 1000 bahasa saat melihat dokumen-dokumen yang berserakan di depan matanya. Aku menjelaskan rencana besarku, menghadiri pertemuan tahunan keluarga besok malam di hotel milik keluarga, dan membongkar semua bukti ini di hadapan para pemegang saham serta seluruh tetua keluarga. Jangan Ika, itu bunuh diri, seru ibu dengan histeris. Mereka akan menghancurkan kita, mereka punya kuasa untuk membuat kita tidak punya apa-apa lagi. Kita memang sudah tidak punya apa-apa, Bu, balasku dengan tegas. Air mata mengalir, namun suaraku tidak lagi bergetar. Kita tidak punya kejujuran. Kita tidak punya ketenangan. Apa gunanya rumah mewah ini jika setiap sudutnya dipenuhi dengan hantu masa lalu dan ancaman paman-pamanku? Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup kami. Aku, ayah, dan ibu duduk melingkar di ruang tengah, bukan sebagai orang asing, melainkan sebagai 3 manusia yang baru saja menanggalkan topeng mereka. Aku membacakan rekaman suara Paman Hendra yang tersisa, di mana ia menyatakan betapa ia mencintai ayah Ardi dan ingin aku tumbuh tanpa beban kebohongan. Ayah Ardi akhirnya menangis, sebuah pemandangan yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Ia menggenggam tanganku erat. Maafkan ayah, Ika, ayah terlalu takut kehilanganmu.
hingga ayah membiarkan mereka mengendalikan hidup kita. Kini, rencana sudah matang. Aku akan masuk ke pertemuan itu dengan bukti yang tak terbantahkan. Namun, di tengah persiapan kami, sebuah pesan ancaman masuk ke ponselku dari nomor yang tidak dikenal. Jangan datang ke pertemuan besok jika kau masih ingin melihat orang tuamu tidur dengan tenang. Duniaku mendadak gelap. Ini bukan lagi soal harta. Ini soal keselamatan nyawa orang-orang yang kucintai. Aku harus memilih antara kebenaran yang membebaskan atau keselamatan yang menghinakan. Duniaku mendadak gelap karena ancaman itu bukan lagi soal harta, melainkan soal keselamatan nyawa orang-orang yang kucintai. Aku menatap ayah dan ibu yang masih terduduk lemas di sofa, tidak menyadari bahwa di genggamanku, sebuah pesan singkat baru saja mengancam nyawa mereka. Jantungku berdegup sangat kencang hingga telingaku berdenging, menciptakan sebuah pilihan yang mustahil untuk diambil. Jika aku pergi ke pertemuan itu, aku mungkin akan memenangkan kebenaran, tapi aku mempertaruhkan keselamatan ayah dan ibu. Namun, jika aku mundur sekarang, paman-pamanku akan tahu bahwa mereka bisa mengendalikan kami selamanya dengan rasa takut. Aku melihat ke arah ayah Ardi yang sedang menatap foto keluarga kami di dinding. Pria itu sudah mengorbankan harga dirinya selama 25 tahun demi membesarkanku. Haruskah aku membiarkannya terus terjepit dalam kehinaan ini? Ada apa, Ika? Wajahmu pucat sekali, tanya ibu dengan nada khawatir yang sangat dalam. Aku segera menyembunyikan ponselku. Tidak apa-apa, Bu. Aku hanya sedikit pening. Jawabku berbohong, padahal setiap sel di tubuhku berteriak untuk lari. Malam itu, aku melakukan satu hal yang paling sulit yang pernah kulakukan. Aku menghubungi Reno secara diam-diam. Reno, aku akan menyerahkan dokumen aslinya besok pagi sebelum pertemuan dimulai. Temui aku di lobi hotel. Tapi berjanjilah, jangan sentuh orang tuaku. Reno terdengar puas di seberang telepon. Keputusan yang bijak, sepupuku. Kau memang anak yang berbakti. Namun, di balik percakapan itu, aku sebenarnya sedang menyusun langkah terakhir yang paling berbahaya. Aku menyalin seluruh isi rekaman suara dan memotret dokumen-dokumen itu, lalu mengirimkannya ke alamat email pribadiku yang belum pernah ku ketahui oleh siapapun. Aku memutuskan untuk melakukan pengorbanan terbesar. Aku akan datang ke pertemuan itu sendirian, tanpa melibatkan ayah dan ibu. Dan aku akan menghadapi serigala-serigala itu dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Pagi harinya, aku meninggalkan sepucuk surat di atas meja makan untuk orang tuaku, meminta mereka tetap di rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Dengan tangan gemetar, aku memakai pakaian terbaikku, memoles wajahku agar tampak tegar, dan melangkah menuju hotel tempat pertemuan tahunan keluarga besar Ardiansyah diadakan. Aku tahu, ini bisa menjadi hari terakhir aku dikenal sebagai bagian dari keluarga ini. Tapi aku lebih memilih menjadi orang asing yang jujur daripada menjadi putri kesayangan yang hidup dalam kepalsuan. Aku lebih memilih menjadi orang asing yang jujur daripada menjadi putri kesayangan yang hidup dalam kepalsuan. Langkah kakiku bergema di lantai marmer lobi hotel yang megah. Setiap dentumannya terasa seperti detak jantung yang sedang menghitung mundur ledakan besar. Aku melihat Reno berdiri di dekat pilar besar, tersenyum penuh kemenangan. Siolalala, dia telah berhasil menjinakkan seekor burung yang mencoba terbang lepas. Mana dokumennya? Tagih Reno tanpa basi-basi saat aku mendekat. Aku menyerahkan amplop coklat yang sudah kukosongkan isinya dan kuganti dengan tumpukan kertas kosong. Ambillah. Ambillah, tapi aku ingin masuk ke dalam untuk berpamitan secara terhormat pada keluarga besar. Jawabku dengan nada sedingin es. Reno, yang merasa sudah memegang kendali penuh, hanya mengangguk dan mempersilakanku masuk ke ruang ballroom, tempat seluruh tetua keluarga berkumpul di dalam. Paman-pamanku sedang duduk mengelilingi meja panjang.
tertawa sombong sambil membicarakan pembagian dividen perusahaan. Kehadiranku membuat suasana mendadak hening. Paman tertuaku, Paman Broto, menatapku dengan tatapan merendahkan. Ika, akhirnya kau sadar bahwa melawan keluarga adalah hal yang sia-sia. Duduklah, kita lupakan kekacauan kemarin. Aku tidak duduk. Aku justru melangkah menuju podium di depan ruangan. Tempat sebuah proyektor besar sedang menyala, menampilkan grafik keuntungan perusahaan. Dengan gerakan yang sangat cepat, aku menyambungkan ponselku ke sistem audio dan visual ruangan itu. Sebelum ada yang bisa mencegah, suara bariton Paman Hendra yang jernih menggema ke seluruh penjuru ruangan. Jika kalian mendengar suara ini, berarti aku sudah tidak ada. Ardi adalah saudaraku yang paling tulus, dan aku tidak akan membiarkan kalian memerasnya hanya karena dia tidak memiliki keturunan biologis. Ika adalah anakku, dan dia berhak atas kebenaran, bukan sekadar harta. Keheningan yang mematikan jatuh di ruangan itu. Wajah Paman Broto berubah dari merah padam menjadi pucat pasi. Reno mencoba berlari ke arahku untuk mematikan perangkat. Namun aku sudah mengunci pintunya dari dalam. Di layar proyektor muncul foto-foto dokumen asli yang telah kukirimkan ke emailku, menyingkap semua manipulasi hukum yang mereka lakukan selama 25 tahun. Ini bukan soal warisan lagi, teriakku di depan mereka semua. Air mata mengalir, namun mataku tetap tajam. Ini soal martabat Ayah Ardi dan kedamaian Paman Hendra. Kalian bisa mengambil seluruh harta ini, tapi kalian tidak bisa lagi membeli diamku. Di saat itulah pintu ballroom didobrak dari luar. Namun yang muncul bukanlah orang suruhan, melainkan Ayah Ardi yang datang bersama pihak pengacara independen yang selama ini ia hubungi secara diam-diam. Ternyata pesanku tadi pagi telah memicu keberaniannya untuk ikut bertarung bersamaku. Ayah Ardi melangkah maju, merangkul bahuku, dan menatap saudara-saudaranya dengan wibawa yang selama ini ia sembunyikan. Ayah Ardi melangkah maju, merangkul bahuku, dan menatap saudara-saudaranya dengan wibawa yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng kepatuhan. Ruangan yang tadinya penuh dengan aura intimidasi itu mendadak mendingin. Paman-pamanku yang biasanya gemar memerintah, kini hanya bisa saling pandang dengan bibir yang terkatup rapat. Cukup, Broto, ujar Ayah Ardi dengan nada rendah namun menggelegar. Ditujukan langsung pada paman tertuaku. Selama 25 tahun, aku membiarkan kalian memegang leherku. Karena aku takut kehilangan Ika. Aku takut dia membenciku jika tahu kenyataan yang sebenarnya. Tapi hari ini, putriku sendiri yang mengajarkanku apa artinya menjadi seorang pria sejati. Paman Broto mencoba berdiri, hendak membela diri dengan membawa-bawa nama baik keluarga besar. Namun pengacara independen yang dibawa ayah segera meletakkan tumpukan berkas baru di atas meja. Itu adalah bukti penggelapan dana perusahaan yang dilakukan paman-pamanku untuk menutupi hutang pribadi mereka, sebuah rahasia yang mereka jaga dengan cara memeras Ayah Ardi menggunakan statusku. Kalian tidak hanya memanipulasi silsilah, tapi kalian juga mengkhianati amanat ayah kita. Lanjut Ayah Ardi, mulai detik ini aku mengundurkan diri dari jabatan direktur. Namun aku pastikan audit menyeluruh akan dilakukan. Kalian tidak akan bisa menyentuh Ika, dan kalian tidak akan bisa lagi mengancam kami. Reno mencoba mendekat, hendak merebut ponselku yang masih menyiarkan rekaman itu. Namun ia terhenti saat melihat petugas keamanan hotel yang kini berdiri di belakang Ayah Ardi. Kekuasaan mereka yang dibangun di atas tumpukan kebohongan runtuh dalam satu sore yang dramatis. Satu persatu, anggota keluarga besar yang tadinya mendukung Paman Broto mulai menjauh, enggan terseret dalam skandal hukum yang kini sudah di depan mata. Aku merasakan beban yang sangat berat terangkat dari pundakku. Meskipun aku tahu kami akan kehilangan rumah mewah,
dan segala fasilitas kelas atas setelah ini. Aku melihat binar mata ayah Ardi yang kembali hidup. Ia bukan lagi seorang tawanan. Ia adalah ayahku yang sesungguhnya. Kami berjalan keluar dari ballroom itu dengan kepala tegak. Di lobi hotel, Ibu Santi sudah menunggu dengan wajah cemas yang kemudian berubah menjadi haru saat melihat kami keluar dengan selamat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa perlu menyembunyikan apapun. Kami kehilangan kemewahan, tapi kami menemukan kembali jiwa kami yang sempat hilang dalam labirin rahasia yang menyesakkan. Kami kehilangan kemewahan, tapi kami menemukan kembali jiwa kami yang sempat hilang dalam labirin rahasia yang menyesakkan. Seminggu setelah kejadian di hotel itu, kami harus meninggalkan rumah besar yang selama ini menjadi saksi bisu kebohongan kami. Tidak ada lagi pelayan yang menyiapkan sarapan. Tidak ada lagi mobil mewah yang terparkir di garasi. Dan tidak ada lagi pandangan hormat dari orang-orang yang hanya memuja harta kami. Kami pindah ke sebuah rumah kecil yang asri di pinggiran kota. Tempat di mana tidak ada yang mengenal nama besar Ardiansyah. Di sini, aku melihat ayah Ardi justru tampak jauh lebih sehat. Ia tidak lagi memegang jantungnya setiap kali ponsel berdering. Sementara itu, Ibu Santi mulai belajar menanam bunga di halaman depan. Sebuah hobi yang dulu pernah ia tinggalkan demi menjaga citra sebagai istri arsitek ternama, Ika. Panggil ayah suatu sore, saat kami duduk di teras kecil sambil menikmati teh hangat. Ayah ingin kau tahu, meskipun tidak ada setetes pun darah ayah di nadimu, setiap inci dari dirimu adalah hasil dari doa dan cinta ayah. Kertas tes DNA itu mungkin benar soal biologi, tapi dia salah besar soal hati. Aku menggenggam tangan ayah yang kini terasa jauh lebih hangat. Aku tahu, ya, dan aku lebih bangga menjadi putri ayah Ardi yang jujur daripada menjadi ahli waris dari sebuah kekosongan. Proses hukum terhadap payment pamangku terus berjalan. Namun kami memutuskan untuk tidak lagi mencampuri urusan mereka. Kami melepaskan hak waris itu sepenuhnya karena kami tidak ingin menyentuh satu rupiah pun harta yang telah merusak keluarga kami. Kejutan terbesar datang ketika aku menerima sebuah surat dari pihak bank yang menyatakan bahwa Paman Hendra ternyata telah menyiapkan sebuah tabungan pendidikan atas namaku sejak aku lahir, yang hanya bisa dicairkan setelah aku mengetahui kebenaran. Dana itu tidak besar jika dibandingkan dengan harta keluarga Ardiansyah, namun nilainya jauh lebih berharga karena diberikan dengan cinta yang tulus tanpa syarat. Aku menggunakannya untuk membuka studio desain grafisku sendiri, sebuah tempat di mana aku bisa berkarya dengan namaku sendiri, tanpa bayang-bayang silsilah yang palsu. Happy ending bagi kami ternyata bukan tentang kembali menjadi kaya, melainkan tentang bisa tertawa di meja makan tanpa ada rahasia yang harus disembunyikan di bawah taplak meja. Kami telah meruntuhkan istana kaca kami, dan sebagai gantinya, kami membangun sebuah rumah sederhana dengan pondasi kejujuran yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh tes DNA. Manapun di dunia ini, kami telah meruntuhkan istana kaca kami. Dan sebagai gantinya, kami membangun sebuah rumah sederhana dengan pondasi kejujuran yang tidak akan pernah bisa diruntuhkan oleh tes DNA manapun di dunia ini. Kejujuran itu ternyata memiliki sayapnya sendiri. Ia tidak hanya berhenti di dalam lingkup rumah kecil kami, tapi mulai terbang menyentuh hati banyak orang yang mengalami luka serupa. Aku memutuskan untuk menuliskan seluruh perjalananku di sebuah blog pribadi. Aku memberi judul tulisan itu dengan kalimat yang dulu sempat menghancurkanku. Tes DNA itu iseng, tapi hasilnya menghancurkan seluruh silsilah keluarga kami. Namun, di akhir tulisan itu, aku menambahkan sebuah catatan penting, bahwa kehancuran itu sebenarnya adalah cara semesta untuk membangun kembali sesuatu yang lebih kokoh. Dalam hitungan hari, ceritaku menjadi viral. Ribuan orang berkomentar, menceritakan rahasia-rahasia keluarga mereka yang terpendam, tentang adopsi yang tidak pernah diungkapkan,
atau tentang rasa asing di tengah darah daging sendiri. Aku menyadari bahwa aku tidak sendirian. Banyak manusia di luar sana yang hidup dalam ketakutan akan identitas mereka. Merasa bahwa nilai mereka ditentukan oleh deretan kode genetik. Ika, lihat ini, ujar ibu suatu pagi sambil menunjukkan layar ponselnya. Ada sebuah pesan dari seorang wanita parubaya yang berterima kasih karena tulisanku, memberinya keberanian untuk jujur kepada anaknya tentang masa lalu mereka. Ibu tersenyum, dan untuk pertama kalinya aku melihat kedamaian yang murni di matanya. Tidak ada lagi beban rasa bersalah yang menghimpit bahunya. Ibu kini sering diundang untuk berbagi cerita di komunitas pendukung keluarga, berbicara tentang bagaimana memaafkan diri sendiri atas kesalahan masa lalu yang dilakukan demi cinta yang salah arah. Dramatisnya hidupku yang dulu penuh dengan intrik dan ancaman, kini berubah menjadi drama kemanusiaan yang penuh haru. Aku belajar bahwa sebuah cerita menjadi viral bukan hanya karena sensasinya, tapi karena ada kejujuran yang bergetar di dalamnya. Orang-orang tidak hanya ingin melihat kejatuhan sebuah keluarga kaya. Mereka ingin melihat bagaimana keluarga itu bangkit dari puing-puing kebohongannya. Studio desain kecilku kini mulai dikenal, bukan sebagai studio milik anak arsitek Ardi, melainkan sebagai tempat di mana Ika menciptakan karya dari kejujuran hatinya. Setiap garis yang kugambar kini memiliki makna, karena aku tidak lagi menggambar di atas kertas yang penuh dengan noda rahasia. Aku adalah seniman dari takdirku sendiri. Aku adalah seniman dari takdirku sendiri. Namun setiap goresan kuas yang kubuat selalu membawaku kembali pada dua sosok pria yang telah memahat jiwaku dengan cara yang begitu kontradiktif. Di satu sisi, ada Paman Hendra, sang pemilik darah yang memberikan eksistensi biologis kepadaku melalui sebuah tragedi dan cinta yang terlarang. Di sisi lain, ada Ayah Ardi, sang pemilik doa yang memberiku kehidupan melalui pengorbanan dan kesetiaan yang tak masuk akal. Suatu sore, aku memutuskan untuk mengunjungi kembali makam Paman Hendra. Namun kali ini, aku mengajak Ayah Ardi. Kami berdiri berdampingan di depan nisan yang kini tampak lebih bersih karena sering kukunjungi. Suasana mendadak menjadi sangat emosional ketika Ayah Ardi berlutut menyentuh tanah makam adiknya itu dengan tangan yang gemetar. "Hendra," bisik Ayah Ardi dengan suara yang tertahan oleh isak tangis. "Aku sudah menepati janjiku. Aku menjaga Ika Sioliola. Dia adalah nafasku sendiri. Maafkan aku karena sempat membiarkan ketakutanku membuat kita semua terjebak dalam kegelapan." Melihat pemandangan itu, dadaku terasa sesak oleh keharuan yang luar biasa. Aku menyadari bahwa selama puluhan tahun, Ayah Ardi bukan hanya bertarung melawan saudara-saudaranya yang serakah, tapi ia bertarung melawan rasa rindunya sendiri pada adiknya. Ia membesarkan anak dari pria yang secara teknis mengkhianatinya. Namun ia melakukannya dengan cinta yang begitu murni, hingga istilah ayah kandung dan ayah angkat terasa sangat tidak relevan lagi. Tiba-tiba, dari balik semak di kejauhan, aku melihat sesosok pria yang memperhatikanku. Dia bukan Renu, bukan pula orang suruhan paman-pamanku. Pria itu tampak jauh lebih tua, mengenakan pakaian lusuh, namun matanya memiliki binar yang sangat mirip dengan mataku. Ia mendekat perlahan, tangannya memegang sebuah kalung perak dengan liontin kecil yang sangat kukenali dari foto-foto lama Paman Hendra. "Den Ardi, Nona, Ika," suaranya gemetar. "Saya baru saja bebas dari tempat yang sangat jauh. Ada satu hal yang belum sempat dikatakan Pak Sodik atau siapapun kepada kalian tentang kecelakaan Hendra malam itu." Kalimat pria asing itu membuat duniaku seolah berhenti berputar sejenak. Jika selama ini aku mengira rahasia ini sudah tuntas, pria ini datang membawa kepingan terakhir yang mungkin jauh lebih mengerikan dari sekadar masalah warisan atau garis keturunan. Ia menyimpan saksi kunci tentang siapa yang sebenarnya.
menyabotase mobil Paman Hendra malam itu dan nama yang ia sebutkan bukanlah nama orang asing, melainkan seseorang yang saat ini masih duduk dengan tenang di meja makan keluarga besar kami. Ia menyimpan saksi kunci tentang siapa yang sebenarnya menyabotase mobil Paman Hendra malam itu. Dan nama yang ia sebutkan bukanlah nama orang asing, melainkan seseorang yang saat ini masih duduk dengan tenang di meja makan keluarga besar kami. Suara pria tua itu bergetar hebat saat ia membisikkan satu nama yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Paman Broto. Dia yang memerintahkanku melonggarkan rem mobil itu. Aku pria itu dengan air mata penyesalan. Dia tidak ingin Hendra membawa lari Nona Ika dan Ibu Santi. Karena jika rahasia itu keluar, dia akan kehilangan kendali atas harta perusahaan yang dayam-dayam sudah dia korupsi. Ayah Ardi berdiri mematung. Wajahnya memucat sebelum akhirnya mengeras dalam kemarahan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tanpa sepatah kata pun, ia menggandeng tanganku menuju mobil. Kami tidak pulang ke rumah kecil kami. Kami menuju ke kediaman utama keluarga Ardiansyah. Malam itu, di tengah jamuan makan malam mewah yang masih mereka adakan seolah-olah tidak ada badai yang terjadi. Ayah Ardi mendobrak pintu ruang makan dengan membawa saksi kunci di sampingnya. Makan malamnya selesai. Broto, suara ayah Ardi menggelegar, meruntuhkan denting sendok dan tawa palsu di ruangan itu. Detik-detik berikutnya adalah sebuah kekacauan yang dramatis. Polisi yang telah dihubungi ayah di tengah perjalanan merangsek masuk. Paman Broto mencoba melarikan diri. Namun, Reno yang rupanya juga sudah muak dengan kekejaman ayahnya sendiri menghadang langkahnya di pintu belakang. Kebenaran tidak lagi hanya sekadar angka 0% di layar ponsel, tapi kini menjadi jeruji besi yang nyata bagi mereka yang telah menukar nyawa saudara sendiri dengan tumpukan emas. Setelah badai terakhir itu reda, kami berdiri di halaman rumah besar yang kini terasa kosong dan dingin. Aku menatap langit malam yang bersih, merasa sioloela beban ribuan ton telah terangkat dari pundakku. Paman Hendra akhirnya mendapatkan keadilannya, dan ayah Ardi akhirnya mendapatkan kembali kehormatannya. Sebagai seorang kakak yang telah menjaga amanah terakhir adiknya dengan taruhan nyawa, kita sudah selesai. Ika, bisik ayah Ardi sambil merangkulku erat di bawah cahaya bulan. Iya, kita sudah pulang, jawabku sambil tersenyum. Darah mungkin menentukan siapa kita secara biologis, tapi cinta dan kejujuranlah yang menentukan siapa yang layak kita panggil keluarga. Di atas reruntuhan istana kebohongan ini, kami tidak lagi membangun rumah dari batu dan semen, melainkan dari kebenaran yang akan kami jaga selamanya. Hidupku bukan lagi sebuah misteri yang menakutkan, melainkan sebuah lembaran baru yang bersih, siap kutulis dengan tinta kasih sayang yang takkan pernah luntur oleh tes DNA manapun tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.